ada batasannya. Jadi ini kan kemarin dari beberapa organisasi ya, seperti dari IAI, Ikatan Apoteker juga sudah mengeluarkan keterangan. Ini saya mengutip saja ya, karena mereka yang eh, lebih tahu berapa batasannya. Ini yang mereka sebutkan. Jadi kalau kita menggunakan pelarutnya gliserin, propilen glikol itu sampai kadar 0,1% si etilen glikol itu dibilang masih bisa ya. Kemudian kalau pelarutnya kita pakai polyethylene glycol itu masih 0,25%. Ini keterangan dari IAI. Jadi memang bisa ada, tapi dalam keadaan yang sangat minimal. Dan mungkin sebagai tambahan informasi ya, sebenarnya pada tahun 2011 Amerika itu pernah melakukan penelitian di Asia untuk mengecek kadar etilen glikol pada obat-obatan sirup di Asia, dan menurut mereka kadar etilen glikol pada obat-obatan sirup di Asia itu aman. Eh, Terdapat dalam kadar yang sangat rendah. Mungkin yang paling dekat ya yang membuat kita aware dan curiga itu adalah kasus di Gambia ya, Afrika yang barusan ini, yang baru-baru ini, dan dari WHO juga sudah menyatakan ada 4 obat yang memang memiliki kandungan etilen glikol yang tinggi dan menjadi penyebab gagal ginjal dan kematian di Gambia itu, Afrika ya. Jadi kalau dari perjalanan klinisnya, si etilen glikol itu dari masuk sampai menyebabkan gagal ginjal itu kira-kira butuh waktu sampai 72 jam. Jadi nggak terlalu lama memang untuk si etilen glikol ini menyebabkan gejala keracunan dalam tubuh. 72 jam itu sudah bisa menunjukkan gejala sampai gagal ginjal. Nah, tapi di kasus toksisitas yang terjadi di negara lain dari laporan-laporan itu dibilang sih rentang waktunya 1 sampai 12 hari ya. Sekitar 1 sampai 12 hari. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang memang anaknya mengkonsumsi obat sirup, diobservasi saja, jangan panik ya kan, karena tadi ya kita belum tahu obat mana saja, ya semoga aman. Diobservasi dalam rentang waktu tersebut, apakah anak mengalami gejala ya yang seperti sudah banyak ditampilkan di TV, gejalanya bisa demam, kemudian gejala pencernaan, itu ada diare, sakit perut, muntah, kemudian gejala sistem saraf pusat, itu anaknya bisa kejang, bisa penurunan kesadaran, gitu. Kemudian, nah, gejala gagal ginjal sendiri awalnya adalah kencingnya semakin berkurang sampai tidak ada kencing. Jadi diharapkan orang tua memantau ya produksi kencing dari anak-anaknya, diukur seperti itu. Baik dok, jadi dari gejala-gejala itu dipantau selama 1 sampai 2 hari atau 1 sampai 2 hari itu ya, kalau memang ada. Kira-kira 72 jam itu udah bisa jadi sampai gejala gagal ginjal. Tapi kalau kita belajar, mungkin ada variasi dalam tubuh terhadap pengolahan obat gitu. Ya kita aware karena dari laporan bisa sampai 12 hari gitu ya. Jadi ya diamati terus. Hmm, baik. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu ya, ketika sudah ada gejala itu jangan sampai, tapi mungkin bisa dikasih tahunya jangan sampai kencingnya sudah keburu habis gitu ya dok, karena itu Betul. lebih parah lagi ya. Iya. Jadi ada ini ya, ada jumlah minimal 1 cc per kilo per jam. 1 cc per kilo per jam. Kurang dari itu lebih baik segera ke dokter.